Kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan. Ini Jabur Daud. Situ nggak punya Jabur, bros. Jadi kalau dikatakan nih, Tuhan kami tidak beranak, berarti bukan Tuhannya Daud. Kita beda nabi, beda Tuhan. Mengajak saja kepada teman-teman semua, agama itu final. Saya dengan Mbak Baptis ini berseberangan secara akidah, secara iman, tetapi tidak menutup saya untuk berbincang, berdiskusi dengan kakak, atau begitu. Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Agatha Ovalermo bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga mendapatkan pencerahan ya. Kata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan. Ini Jabur Daud. Situ nggak punya Jabur, bros. Jadi kalau dikatakan nih, Tuhan kami tidak beranak, berarti bukan Tuhannya Daud. Kita beda nabi, beda Tuhan. Mengajak saja kepada teman-teman semua, agama itu final. Saya dengan Mbak Baptis ini berseberangan secara akidah, secara iman, tetapi tidak menutup saya untuk berbincang, berdiskusi dengan kakak, atau begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan juga sensi lah terhadap agamanya orang lain. Dia mau sembah batu kah, dia mau sembah apa, biarkan saja. Saya sering, karena kenapa saya ingin mengomentari, saya gatal sekali saya punya mulut ini. Lihat orang-orang, saya lihat ini. Kalau Islam memang tidak memaksa orang untuk menerima ajaran Islam, tetapi kenapa ajaranmu, ucapanmu terus mendesak orang, bahkan memaki orang? Kau nih juga aneh-aneh saja, Islam satu nih, saya bilang begitu. Perbaiki dulu imanmu lah. Pantas saja saya pernah diajak ke Kristen itu, enak loh di sana bisa ditebus dosanya, kamu bisa berbuat maksiat pun, kamu kan bisa udah ditebus. dibilang yang Iya kan saya Islam, punya istri 4 mbak. mau dibaptis kagak lo? Iya, ada berpotensi mau ikut Yesus, mau Kristen. Saya Nggak usah lah, udah enak istrimu 4. Saya mau tanya, saya nanti mau saya taruh kemana mbak? Hah? Istri saya nanti mau saya taruh kemana? Satu sisi dengan dalil Tuhan punya kuasa, saya pikir kayak gitu kak. Makanya saya nggak berani ini. Ya udahlah, saya tanya sama yang paham lah. Saya pikir gitu. Coba kamu buka Lukas 24. Lukas 24. 16. Ini juga penjelasannya mendukung itu. Lukas 24 ayat 16. 16. Demikian bunyinya, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada selubung yang menutupi mereka sehingga mereka tidak dapat mengenalinya. Makanya saya bilang, kalau kamu kesulitan memahami konteks dari perikop di 4 Injil sinoptik ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita itu bisa mendapatkan jawabannya itu di Lukas. Karena ini kan, tahu nggak kalian? 4 Injil sinoptik ini sama-sama kesaksian dari perspektif Matius, kesaksian dari perspektif Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau Yohanes tidak menuliskan itu, maka Lukas menuliskan itu. Kadang Lukas tidak menuliskan itu, Markus menuliskan itu. Ini yang namanya kesaksian yang menjadi satu dan menjadi kebenaran. Jadi kenapa beberapa orang itu tidak mengenali Yesus? Karena ada selubung di mata mereka yang menutupi mereka. Tetapi pada akhirnya mereka menjadi percaya. Gitu. Makanya kita ini jangan pernah melihat. Makanya kalian tuh jangan nengok kecantikan Surti. Kalian harus pandang itu adalah kebenaran firman Allah. Gitu. Jadi dari maksud dari ayat ini pun Tuhan Yesus itu punya begitu banyak makna. Karena manusia ya, secara umum mereka hanya memandang apa? Fisik. Betul nggak? Selalu orang itu hanya memandang fisik, tidak kebenaran. Jadi kita jadi orang-orang Kristen itu jangan pernah selalu memandang fisik.
Dan jangan pula kalian itu mengeluh-elukan orang yang memberitakan firman Tuhan, tetapi elu-elukanlah Allah itu sendiri. Oke Kak, siap Kak. Oke Kak, mungkin cukup Kak, itu aja Kak. Terima kasih banyak sebelumnya Kak. Tuhan memberkati ya kan. Ya, Tuhan memberkati Kak. Kayaknya kan gue bilang lu jangan ngelihat gue, lu lihat firman Tuhan. Jangan pernah ya melakukan sesuatu itu karena gue, bukan karena Tuhan. Jadi begitu gue jelek, lu jadinya nggak kecewa. Karena apa? Lu berpijak kepada firman Tuhan, bukan berpijak dari apa yang keluar dari mulut gue gitu loh. Bukan dari apa diri gue. Paham gak sih? Kamu bilang Allah yang dimaksud adalah Yesus, tapi Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu kan Allah kau. Allah kami itu memperanakkan firman-Nya. Oke, gue bacain Mazmur 7. Mazmur 2, sorry. Ayat 7. Aku Allah di sini ya. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, ini Mazmur Daud ya. Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Oke, kita sepil ya Kak ayatnya Kak, biar nggak halu. Baik, kita sepil ya. Karena ya orang Kristen tuh kalau khotbah tuh pakai ayat, bukan pakai dongeng. Jadi ujung-ujungnya jadi tanya jawab gosip gitu ya. Oke, kita balik. Nih ya. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan, anjas. Keren banget. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan. Ini Jabur Daud. Situ nggak punya Jabur, bros. Nah, jadi kalau dikatakan nih, Tuhan kami tidak beranak, berarti bukan Tuhannya Daud. Kita beda nabi, beda Tuhan. Kita beda Tuhan. Jangan-jangan Daud nabi lo bukan Daud yang Raja Israel. Beda Tuhan, bos. Beda nabi juga, bos. Tuhan kami beranak, udah kami bilang. Jadi jangan disama-samakan. Jadi kalau ada kata Allah di sini, itu sudah pasti bukan Allah kau. Cari aja di mana-mana ya. Orang gila tuh nggak pernah ngaku, woi, gue waras, nggak bisa, bang. Iya, yang nontonnya toksik semua nih, RT 6 nih biasanya. Halo, Cek. Halo Jeng. Halo Jeng. Ya, itu tulisan lu, Cek, soalnya. Tuh, ya. Bener gak sih, Cek atau Cek? Iya, silakan Ini Cek. ya. Cek. Badai kamana? Iya Jeng. Gimana kabarnya, sehat Jeng? Badai kamana, Cek? Biasa bahasa Sunda aja Jeng. Nges dang. Atos, Neng, atos. Oh, ajeng naon atau ngadahar naon emang jeung oncomnya ngeunanya. Iya, jeung lalapan di dieu mah. Iya, bade ngauapan hoyong atuh dihuapan. Ulah. Ngomong naon maneh teh. Sok atuh rek naon ka dieu Akang, Aa, Ceu. Ngacapruk we si Teteh mah. Aduh ya Allah ya Gusti. Iya, atuh kumaha deh atuh kudu perang gitu kan ulah atuh. Kudu naon atuh. Ngariung atuh, ngariung yuk ngariung. Iya Teteh nuju naon ya Teh? Nuju bumi. Rek naon atuh, rek nuju naon atuh. Hoyongna nama ka dia bade silaturahim we di dieu mah. Mun bade silaturahmi bah mawa buah gitu, ulah tangan kosong. Tadi nama mawa cinta kan tuh. Ulah mawa cinta, mun mawa cinta engke poligemoy deui anu. Asanje. Nyeri Kang, di duaan teh nyeri. Nyeri. Kang mawa cinta atau mawa duit atau sagopok gitu nya. Paling enggak kurang teh aya mawa cinta unggul mau mungkin diterima kudu. Bagi atuh acis boga acis teh. Yang atuh acisnya transfernya engke nya.
Acis mah boga kan. Ya, kumaha tuh ya. Ya, kumaha tuh Akang sok ngebanyol wae. Akang ka mana? Dijambaknya jeung pamajikannya. Astagfirullah. Iya, jadi bercanda ya. Kenapa? Wes adus orang mbak. Ya udah bagus, nggak bau dong lu botol. Udah adus bagus, sudah mandi bagus ya. Tapi itu masih tetap jelek ya, mau gimana? Kata mang tanya, weh, kenapa tuh turun, mang? Tadi saya mau nanya Iman jadi bercanda ya, Mak. Oh ya Allah. Isi Iman emang kamar. Ya kan, Pak. Bapak Iya, judul temana naon ya, judul temana ya teh. Oh, can aya. Naon weh? Can aya kieu we, kieu mah. Pakai bahasa Indonesia, Pak. Penonton saya ini lagi gila semua di bawah, Pak. Mereka kasihan, Pak. Artinya di bawah ini ya, teman-teman. Ya, Pak, mau nanya apa, Pak? Bapak Muslim, Islam? Iya, saya agama Islam, asal dari Papua ya, dari Papua Barat kebetulan. Yang mau tanya begini, Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus itu dilahirkan dari Bunda Maria. Nah, ya betul. Kemanusiaannya betul, kemanusiaannya dari Bunda Maria, keilahiannya tidak dari Bunda Maria. Iya, pertanyaannya apa yang membedakan dia keilahian dan kemanusiaan? Karena kalau pandangan orang awam itu, ya kalau dilahirkan ya berarti tidak mulia dari yang melahirkan, kan begitu. Coba dijabarkan dulu seperti apa. Kalau dikatakan dilahirkan tidak dimuliakan, justru kita ini dari debu dan tanah ketika menjadi manusia itu dimuliakan. Itu yang pertama. Apa yang membedakan keilahian dengan kemanusiaannya ya? Kebetulan saya punya ikon. Nah ini ya, ikon Bunda Maria ini ya. Kenapa dia berwarna merah? Ini melambangkan darah atau manusia itu sendiri. Kenapa dalamnya biru? Karena dia mengandung dari Allah. Dan dia menambahkan kodrat kemanusiaan di dalam rahimnya Bunda Maria. Yang membedakannya adalah keilahian ini maha kuasa, kemanusiaannya ini terbatas. Jadi jelas-jelas berbeda. Tetapi dalam satu hipostasis atau dalam satu pribadi, dia memiliki dua kodrat sekaligus, ilahi dan manusia. Itu, Pak. Jadi bedanya adalah keilahiannya maha kuasa. Telah ada dalam kekekalan. Kalau kemanusiaannya baru atau bermula. Kemanusiaan Yesus itu bermula dari rahim Bunda Maria oleh Roh Kudus yang membentuknya jadi manusia, dan keilahiannya ini tidak berawal. Makanya Yesus itu mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 58, "Aku adalah aku. Sebelum Abraham jadi, aku adalah aku." Sama seperti ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa di dalam Ulangan 6 ayat 4. Yang membedakan hanya itu aja, Pak. Keilahian Yesus itu kekal, tertulis di dalam Wahyu 1 ayat 8. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Tetapi kemanusiaannya itu bermula. Itu aja, Pak. Silakan, Pak. Halo, Pak. Ya, berarti saya sih hanya mengajak saja kepada teman-teman semua, agama itu final. Saya dengan Mbak Baptis ini berseberangan secara akidah, secara iman, tetapi tidak menutup saya untuk berbincang, berdiskusi dengan kakak atau begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan juga sensi lah terhadap agamanya orang lain. Dia mau sembah batu kah, dia mau sembah apa, biarkan saja. Saya sering, karena kenapa saya ingin mengomentari, saya gatal sekali saya punya mulut ini. Lihat orang-orang, saya lihat ini. Kalau Islam memang tidak memaksa orang untuk menerima ajaran Islam, tetapi kenapa ajaranmu, ucapanmu terus mendesak orang, bahkan memaki orang? Kau nih juga aneh-aneh saja, Islam satu nih, saya bilang begitu. Perbaiki dulu imanmu lah, begitu. Pak, biarin, Pak, kan mereka memang mau dengebut, Pak, mau menuju neraka. Kalau Pak C kan ini mau disantai ya. Mereka mau negebut, makanya dibanyak-banyakin dosanya.
Khotbah saya. Jadi gini, jadi saya suka diskusi semacam ini. Saya menerima kakak mau sembah apapun, saya nggak menyalahkan. Bahkan Islam tidak memaksa kamu mau nyembah apapun. Kalau kamu mau menerima silakan. Kalau tidak ya tidak apa-apa kan begitu. Tapi kalau ada orang Islam yang terus debat kusir bahkan mempertaruhkan mulut waktunya untuk menghina, memencaci, itu kamu bicara sama pulpen pensil botol sajalah, saya bilang. Ya nggak apa-apa Pak, biarin. Tiap-tiap orang itu kan memang mengusung nafsunya masing-masing gitu ya. Kalau mereka memang mau mengusung dosa ya dalam hidupnya, ya biarin. Sebab di dalam imannya Kristen ya, manusia itu diciptakan memiliki kehendak, memiliki kebebasan dia mau memilih berdosa atau tidak. Di Kristen itu tidak ada paksaan Pak, ya. Jadi di Kristen sendiri kalau kamu mau berbuat dosa ya itu terserah kamu akan menanggungnya itu gitu. Sebab segala perbuatanmu itu akan mengikutimu nanti ketika mati ya. Ini tertulis di dalam Wahyu 14 ayat 13 gitu. Jadi nggak apa-apa Pak, biarin Pak, biar tambah rame room saya nih Pak kalau ada yang kayak gitu Pak. Bahkan kalau tambah rame kan Anda dompetnya juga tambah rame kalau begitu. Masalahnya nggak ada yang ngasih kok. Makanya Pak Cel ngasih tahu sama saya gitu. Dompet saya nggak tebel-tebel, Pak, saya bahkan nggak punya dompet Pak. Nggak ada dompet tapi mainnya money changer kan begitu, enak juga lah. Itu pun saya nggak ada. Hapus banget anjir. Sore, Mbak. Pak, yang penting masih bisa makan, masih bisa nafas, puji Tuhan Yesus ya. Saya makin mencintai Tuhan saya dengan apapun kondisi saya. Itu aja. Yang penting bersyukur. Kalau Tuhan Yesus nanti marah, dihentikan 5 menit, ini udara, selesai hidup saya. Sore, Mbak. Ya, selamat sore Bang Ramdan. Saya pamit ya, saya sholat dulu nih. Ya, Tuhan memberkati, sehat-sehat Boleh selalu ya Pak. tanya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang Ramdan. Boleh tanya kah? Boleh. Boleh tanya, Mbak? Allahu Akbar, boleh, Pak. Mengenai jangan ketawa dulu, soalnya belum ngomong udah ketawa. Saya lagi nungguin. Mau nanya ini masalah penebus dosa. Jadi Tuhan Yesus itu menebus dosa ya, Mbak ya? Enggak. Tuhan Yesus enggak nebus dosa, nebus manusia dari dosa. Nebus manusia dari dosa. Oh, berarti Iya, yang dosa-dosanya ditebus itu kami. bisa Yang ditebus itu kami. dihilangkan oleh Yesus ya? Yang ditebus itu kami, yang Betul. diambil itu kami dari keberdosaan. Betul. Ya, berarti intinya ketika manusia umat Yesus itu punya dosa, ketika ditebus manusianya, dosanya hilang. Betul ya, Mbak? Ya, dihapuskan sama Tuhan Yesus. Jadi Makanya enak orang dong kalau Kristen, misalkan di Kristen itu ada penebusan dosa ya? penebusan orang, Pak, penghapusan dosa yang ada, Pak. Penebusan dosa. Ya, Tadi kan dibilang narasinya adalah sama saja ketika Bang, ditebus manusianya, berarti Bang, tebus Bang. dosanya hilang kan begitu sama saja. ditebus Kan? kan artinya Gimana? diambil, Bang. Bang, paham nggak? Betul, diambil dari dosa itu. Paham, Namanya paham. kalau diambil, bentar ya. Diambil dari Saya dosa itu, umpamakan ya. jadi dosa Saya hilang. umpamakan gelas ya, sebentar ya. Saya umpamakan gelas. Makanya nih orang menebus dosa dengan menebus orang ini beda gitu. Saya umpamakan ini gelas. Ya. Apa coba bedanya gimana? Sabar, ini beda. Ini adalah dosa Boleh. itu. Ini adalah dosa itu. Disinilah dosa itu, lumpur dosa itu. Nah, ini adalah orang yang masuk ke dalam dosa. Nih, yang ditebus, yang diambil ini, Pak, Oke. orangnya. Bukan dosanya diambil. Kalau Betul. udah diambil gini, berarti sabar, jangan taktu betul dulu. Kau pahami dulu nih. Sabar ya, ukulele ya, jangan ngejreng mulu loh. Jadi, yang dibebaskan dari dosa, dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan, Pak. Bukan merdeka berbuat dosa, dimerdekakan dari dosa itu manusianya. Makanya orang Kristen setelah ditebus oleh Yesus, mereka tidak lagi berbuat dosa. Ya karena dosanya udah ditinggalkan. Nah, orangnya sudah diambil, diselamatkan, dosanya diampuni. Ya, kalau menebus dosa, denger yang di bawah ya, yang dodolin ya. Apa bedanya menebus manusia sama dosa? Beda, cuy. Ini manusia, ini dosa. Kalau yang ditebus dosa, yang diambil ini. Manusianya dibiarin.
Goblok. Beda. Ya, paham ya dari sini ya. Jadi beda, pegadaian betul. Semua manusia ini tergadai di bawah kuasa dosa. Makanya Tuhan Yesus itu di atas kayu salib membayar lunas kamu. Karena apa? Surat hutangnya udah dipakukan di atas kayu salib. Setiap orang yang berdosa, dia berhutang kepada Allah. Kenapa? Karena dia mengikutin setan. Itu loh. Jadi beda ya. Jadi kalian ini ngerti bahasa Indonesia ya. Gimana saya jelasin pakai bahasa Yunani? Itu Pak Ramdan, silakan Pak Ramdan. Jadi manusianya itu dibebaskan dari dosa sehingga manusia itu diselamatkan. Gitu, Pak. Ya, betul. Ngerti. Cuman saya ingin menjelaskan kembali. Ujungnya adalah berarti dosanya dihapus. Kan begitu setelah Memang manusianya dosanya diambil. dihapus. Betul kan? Memang dosanya Nah, dihapus, berarti bukan diambil, jika- Bang. Betul. Betul. Dosa dihapus beda dengan diambil. Lu kalau dihapus, nih ada coretan dihapus, hilang, diambil, diambil tetap ada. Ini beda. Aduh Tuhan. Dihapus dengan diambil beda, cu. Oke. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara lagi? Boleh. Nanya aja nanya. Boleh. Ya. Berarti ujung-ujungnya dosa itu hilang karena manusianya diambil. Betul? Iya. Betul. Berarti enak kalau misalkan jadi di Kristen itu dosanya bisa hilang karena manusianya diambil. Kan gitu ya? Iya, makanya kami nggak Nah, berbuat jadi dosa seberapa lagi. besar? Ya. Kami nggak boleh berbuat dosa lagi. Seberapa dosa besar pun di Kristus itu di Kristen itu berarti bisa hilang. Enak banget ya. Bisa dong, iya dong. Makanya lu punya Tuhan yang bisa ngapus dosa dong. Jangan batu ngapus dosa. Nah, berarti kalau gitu perbuatan itu bisa pantesan saja, Mbak. Pantas saja saya pernah diajak ke Kristen itu, enak loh di sana bisa ditebus dosanya. Kamu bisa berbuat maksiat pun, kamu Kan bisa udah ditebus. dibilang yang ditebus orang bukan dosanya. Lu lagi-lagi ngedabrus. Ramdan, sesuai banget sama nama lu Ramdan. Otak lu dari tadi nggak nyampe. Makanya tadi Sama saya saja jelasin. dosanya jadi hilang, Mbak. Betul kan? Makanya Ujung- gini bang, ini kan dosa yang diambil ini. Dosanya nggak ngikutin lagi, Ini botol. saya ngerti. Betul, botol. Udah, lu gobloknya nih. Gue jelasin di bawah, lu goblok udah dibilang. Kalau manusianya udah diambil, dosanya nggak ngikut. Dosanya nggak ngikut lagi. Makanya orang Kristen itu tidak boleh berbuat dosa lagi. Buta huruf sih lu, payah dibilang. Bukan ngapus bukan nebus dosa. Nebus orang, nebus artinya diambil. Dihapus dengan ditebus beda. Susah. Buta huruf. Payah lu ngebedain. Ini namanya orang, ini dosa. Ini orang, tadinya nyelup dalam dosa, diambil. Berarti dia dibebaskan dari dosa, bukan dibebaskan berbuat dosa. Dimerdekakan dari dosa. Kalau sudah merdeka, berarti nggak dijajah lagi sama dosa, botol. Kalau lu masih berbuat dosa, berarti lu belum dimerdekakan, belum dibebasin. Terbelenggu dalam dosa. Jadi kalau ada orang Kristen masih terbelenggu dalam dosa, berarti dia masih masuk dalam dosa. Dia itu belum diselamatin. Ngerti kagak lu? Ada yang berarti saya enak di Kristen. Nah lu apa kabar? Halo, Kevin Lim. Tertekan ya? Halo. Nah, silakan. Mau bertanya apa, Pak? Gini kak, ini bahas tentang Kristen ya. Abang Islam Kristen, Bang? Iya, Kristen. Ada yang mau ditanya, silakan. Ini mau tanya tentang kalau menurut kakak gimana tentang perpuluhan. Perpuluhan gak kepake, Bang. Imam kita adalah Yesus, bukan Harun, bukan Lewi. Kalau perpuluhan itu bawanya kemana? Ke gereja atau ke janda-janda yang miskin-miskin? Perpuluhan gak ada, Bang. Imam kita Yesus, bukan Lewi, bukan Harun. Gak. Itu udah nggak ada perpuluhan lagi ya? Nggak ada, Bang. Karena nggak ada lagi. Karena nggak ada lagi suku Lewi yang harus diberikan 1/10 dari hak mereka karena mereka tidak punya tanah pusaka. Ada lagi yang mau ditanya, Bang? Ya cukup sih.
Itu aja. Makasih ya Kak. Tuhan memberkati. Oke, silakan Jagal. Selamat pagi Umi. Ya, selamat petang, Pak. Saya Islam. Punya istri yang bentar Pak Muklis. Bentar. Muklis, ngarang satunya nebus, satunya menghapus. Menebus manusia dan menghapus dosa. Nggak ada ngarang, goblok. Ngerti nggak? Yesus itu menebus manusia. Caranya menebus manusia gimana? Dengan menghapus dosanya lah. Cuman udah nggak ngerti, dodol lagi. Lu kemana aja Pak Jagal? Biasa gambar sepatu. Mati mikir lagi. Udah miskin lo sekarang. miskin. Wah, pantes kagak pernah ngasih paus lagi sama gua. Kenapa Pak mau dibaptis? Ya kan saya Islam, punya istri 4 Mbak. Mau dibaptis kagak lo? Iya, ada berpotensi mau ikut Yesus, mau Kristen. Nggak usah lah, udah enak istrimu 4. Saya mau tanya, saya nanti mau saya taruh kemana Mbak? Hah? Istri saya nanti saya taruh kemana? Istri saya kan 4. Anda mau masuk Kristen? Iya. Ya. Pilih satu yang kamu cintai, yang lainnya ceraikan tapi tetap dinafkahi. Oh gitu ya. Iya. Mana yang kau cintai, itulah yang kau jadikan istri. Yang selebihnya kau ceraikan tetapi tetap tanggung jawabmu sebagai suami dan bapak. Ya, maksudnya adalah dalam penghidupan mereka. Harus dicerai ya Mbak ya? Karena poligami tidak berlaku di dalam iman Kristen. Hanya satu aja. Oh iya ya. Tapi aku cinta semuanya Mbak. Silakan Pak Jagal. Nggak pernah ada cinta sama dua. Tidak ada satu orang pun bisa mencintai dua sekaligus. Bohong. Iya ya. Nggak ada itu Pak. Itu pembohongan diri itu Pak. Cinta sana, cinta sini, nggak ada. Bohong. Terus? Tapi Pak Jagal nggak usah lah masuk Kristen. Udahlah, udah cocok itu Pak. Udah, namamu udah ini pas banget itu, auto neraka. Pak, kira-kira Pak, ini saya tanya ya, ini ada korelasinya dengan Tuhan, dengan pernikahanmu. Pak, kira-kira bisa nggak Allah itu nggak cemburu ketika Anda menuhankan Tuhan yang lain? Nggak mungkin, pasti cemburu. Ya itu. Makanya di dalam istilah Kristen, mengimani Tuhan itu hubungannya itu sama seperti hubungan perkawinan. Tidak bisa kami menyembah dua Tuhan sekaligus. Dan tidak bisa seorang itu mencintai dua wanita sekaligus. Karena sebab pernikahan itu sama seperti kita beriman kepada Allah. Kalau kamu sudah beriman kepada Allah yang satu, kamu tidak mungkin bisa setia dengan ilah lain. Pernikahan pun seperti itu, Pak. Iya ya. Iya. Tapi ini Mbak, kalau ini ngomong serius loh, enggak canda-canda. Saya serius loh Pak, dari tadi muka saya memang nggak ada tulisan serius, tetapi secara keilahian ada tulisannya serius. Silakan. Terus gimana? Keputusannya bagaimana yang menjadi Itu tadi, cari ceraikan. satu yang kamu cintai, yang lainnya kamu ceraikan, tetapi kamu tetap menafkahi dan membiayai mereka. Tapi nggak boleh diewe ya. Cari yang baru. Cari yang baru nggak boleh ya Mbak? Yang itu aja belum habis kok, ditambah lagi jadi 5. Oh, ada lagi yang mau ditanya Pak Jagal? Udah. Makasih banyak ya. Memberkati ya. Jadi seperti itu, memang pernikahan di dalam Kristen tuh seperti itu, nggak boleh ada dua Tuhan gitu loh. Makanya nggak boleh orang Kristen itu nikah beda agama. Karena demikianlah mereka tidak lagi dua melainkan satu, ya. Jadi kalau satu tubuh nggak mungkin kadang nyembah batu, kadang nyembah Tuhan yang hidup. Gitu. Ya. Ini kenapa jadi banyak yang minta naik ini? Oke, available. Oke, kita naikkan dulu ya. Demi Alek, aku nikahi kamu dengan 5 istri, ha?
Ada aja kan. Jangan ya. Satu aja nggak habis kok. Nggak boleh lah. Ya kan? Pada awal penciptaan Tuhan kasih satu perempuan untuk satu pria. Iya bang. Tapi kan ingat ya, ketika penciptaan memang demikian. Tapi ingat satu hal ya, bahwa ini kok nggak bisa ya dikecilin ya. Oke, dipisah. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, di situ manusia itu memiliki kemunduran moral. Makanya ada yang namanya poligami. Lihat apa yang dilakukan Daud, apa yang dilakukan Abraham, apa yang dilakukan Musa. Berapa sih bininya? Ya itu, karena manusia ini jatuh dalam dosa gitu. Memang sejak semula memang tidak ada. Gitu. Tuh si Daud tadi di bawah. Ini ya. COD bisa Neng. Ya, mama kau mungkin Bang yang profesinya kayak gitu, Bang. Ya, predator ya, gini ya. Mungkin kamu ke Uniriva boleh. Ya ke Nora boleh. Kemana lagi tuh? Bokir permanen. Nah, boleh. Di orang resen nggak bisa sayang. Ya gitu ya, Bang Predator. Namamu aja udah predator ya. Jadi nggak bisa di sini COD. Di sini bukan barang. Saya itu manusia. Ya, jadi jangan pernah ada yang mempoligami perempuan ya, karena perempuan itu bukan barang yang digilir. Perempuan itu punya perasaan, ya. Gimana kalau ibumu diperlakukan seperti itu? Kalau anakmu pun ditawar seperti itu ya, predator ya. Gimana kalau kamu punya anak perempuan terus anakmu pun ditawar orang kayak gitu, rasanya kan nggak enak ya. Jadi kamu itu jangan tidak memuliakan wanita. Apakah agamamu sudah berhenti mengajarkan untuk memuliakan wanita? Mengajarkan untuk merendahkan wanita kan kena. Nggak baik kayak gitu, nggak baik ya, jangan ya. Mau seperti apapun ya, wanita itu jangan kamu hina seperti itu, karena kamu juga lahir dari perempuan. Oke? Gimana Gi? Udah tobat? Mau buru-buru bikin dosa nih? Gimana Gi? Tidaknya masih Apa, tetap Gi? dong Islam. Masih tetap mau cepetan dosa, bikin dosa, astaga. Gi, kira-kira di agama Islam masih tetap Islam kan, bener ya? Iya toh, Iya. alhamdulillah. Kalau di agama Islam boleh nggak sih diajarin nggak sih kalian itu menghina sesembahan orang lain? Tidak. Oh, tidak. Iya. Kenapa nggak boleh ngehina? Ya tidak, itu bagi yang pemikiran mungkin. Ini karena ada ayatnya ya, janganlah kamu menghina sesembahan orang lain supaya sesembahanmu nggak dihina balik gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang teman-teman irgi di bawah Ada juga dalam agama pagan ya, kalau sesembahan kalian nggak mau dihina, jangan hina agama orang gitu loh. Jangan menghina sesembahan orang lain supaya sesembahanmu nggak dihina balik. Itu ada ayatnya. Udah, kan udah gue bilang bikin dosa jangan ngebut. Lu kayak kejar setoran gitu loh. Kenapa sih? Lu mau nyembah batu, gua oke. Lu nyembah kotak, boleh. Nggak ada yang maksa. Saya bisa tanya kan? Tanya aja, tanya. Itu mengenai Mazmur itu 95 ayat 6 itu bagaimana itu? Apa tuh tulisannya? Baca dong. Baca dong. Kan itu kitabnya kakak baca sendiri tuh. Loh, kamu mau nanya apa dari situ toh? Ini apakah kalian sudah lakukan itu yang Mazmur 95 dan 6? Mazmur 95 apa 96? 95 ayat 6. 95 ayat 6. Apa memang Bang tulisannya? Hah? Tulisannya apa? Apa yang di situ? Sudahkah kalian sudah apa itu? Tahu baca sendiri, itu kan kitabmu. Abang kan nanya sama saya. Abang nanya apa? Ini kan? Oke, ini saya baca ya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan. Kalau abang tanya, udahkah kamu melakukannya? Udah kali bang. Ya kan? Nih, mau saya sepil nih. Mau saya sepil, saya udah sujud menyembah Tuhan di hadapan Tuhan, udah.
Nih, makanya kan gue bilang, lu cari Agatha. Agatha tuh nyembah Tuhan. Nih. Nih, makanya bang, lu nggak pernah lihat gue sih. Nih, makanya kan udah dibilang nih. Aduh mbak ini lagi. Nih, lihat dong. Atau tuh udah sujud nyembah. Abang cari deh, banyak tuh. Banyak banget bang. Lu mainin jauhan dikit dong. Lu tanya. Sedikit kalian sujud udah kali. Udah. Aman sih. Aku tenang. Halo, Sai. Silakan, iya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya. Mau perkenalkan diri aja. Nah, mau nanya apa Pak tentang agama Kristen? Silakan. Masalah Tritunggal itu bagaimana? Tritunggal emang sejak kapan jadi masalah Pak? Mau tahu aja. Enggak kan gak bilang masalah Tritunggal itu cuman sejak kapan Tritunggal jadi masalah? Kok Tritunggal jadi masalah? Bukan bermasalah, pengen tahu aja. Ya gitu dong, makanya jangan bilang masalah Tritunggal. Jelasin dong Tritunggal, kan enak gitu. Kadang-kadang kan manusia salah ngomong. Ya, apa yang mau ditanya dari ketritunggalan Pak? Kenapa harus disebut Bapa Allah? Ya, disebut Bapa karena adalah sumber. Karena Bapa itu adalah sumber dari anak. Gitu. Ada yang lagi mau ditanya? Ayatnya itu di 1 Korintus 8 ayat 6. Karena dia adalah asal-usul dari segala sesuatu atau sumber dari segala sesuatu. Oh, begitu. Berarti satu hakikat atau 3 kodrat? Satu hakikat 3 kodrat. Yang mana? Satu hakikat 1 kodrat ya sama. Hakikat dengan kodrat itu sama Pak. Berarti antara Bapa dengan anak 1 kodrat atau 1 hakikat? Yes. Karena Yesus itu adalah terang, Sang Bapa adalah terang. Itu. Ayat itu mana tuh? Terang yang keluar dari terang. Yohanes 1 ayat 9 sampai 10, Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sama-sama. Jadi suara saya ini kodratnya manusia, badan saya juga kodratnya manusia, nafas saya juga kodratnya manusia, berbeda namun satu. Nah itu ya, jadi nafas, pikiran atau suara atau badan saya ini memang berbeda. Badan saya bisa dipegang, suara saya nggak bisa dipegang. Nafas saya itu juga nggak bisa berbicara, berbeda namun satu hakikat atau satu kodrat. Itu yang namanya Tritunggal. Halo Khalid. Halo. Ya, Shalom, Islam selamat Kristen, Pak. malam Mbak Agatha. Ya, Islam Kristen Pak. Saya Islam Al-Hanif. Apa tuh Islam Al-Hanif? Model apa lagi nih Pak? Agamanya Ibrahim. Emang Ibrahim punya agama Pak? Terus saya tanya, Nggak, agamanya gini loh. Ibrahim apa? Nggak, jawab aja, Hah? agamanya Ibrahim apa? Apanya? Agamanya? Hmm. Ya dia penyembah Allah. Iya, agamanya apa? Semua orang yang di dunia ini nyembah Allah. Tapi Allah yang mana nih? Kan Ya, banyak. waktu itu belum ada namanya apa agamanya. Loh, terus kenapa kau bilang saya ini agamanya Abraham? Gimana? Tadi kan kau bilang agama Abraham, agama Loh, terus ditanya dia Abraham kan- agamanya apa, dia kagak tahu. Waktu itu belum ada agama. Berarti Abraham nggak beragama dong. Ada agamanya, tapi Apa namanya agama? saya belum tahu, saya belum lahir. Loh, Tapi kenapa Anda ngikutin? dari generasi ke generasi, akhirnya saya menemukan keimanannya, ketakwaannya. Tapi saya sekarang ada di Kristen kok. Enggak, itu dulu aja. Saya tanya itu aja dulu. Agamanya Ibrahim itu apa?
Saya penasaran aja itu. Tidak tahu, orang saya belum lahir di zaman dia. Nah, kenapa Anda mengaku Islam Hanif agamanya Abraham? Oke. Nah, Bapak poinnya tahu bukan nggak itu Pak, sih. Abraham nyembah siapa Pak? Hah? Bapak tahu nggak Abraham nyembah siapa? Ya, Halik pencipta langit dan bumi. Ya, siapa? Pencipta langit Ya, dan bumi termasuk- itu hanya satu. Yang ngaku-ngaku pencipta langit dan bumi ini banyak yang ngaku-ngaku itu siapa? Banyak. Ya Yesus lah. Oke, berarti Abraham menyembah Yesus ya? Iya dong. Nah, kalau Abraham nyembah Yesus berarti Bapak nyembah Yesus dong. Ya iya dong. Berarti Bapak Kristen dong. Iya kan, Isa kan lambang daripada Yesus yang akan dilahirkan melalui Isa. Ya, kenapa Bapak bilangnya tadi Islam Hanif? Apa itu? Ya itulah. Ya itulah istilah Pengikut yang Yesus. disebutkan sekarang Pengikut ini. Yesus itu nggak ada yang dibilang Islam, Pak. Satu pun pengikut Yesus itu nggak pernah ada yang disebut Islam. Disebut Kristen Ya, ada. kalau Islam toh enggak. Tapi kalau Islam Al-Hanif, pengikut Allah jalan yang lurus, ya ada dong. Boleh dong apapun namanya. Kan ada 45.000 aliran denominasi Kristen sekarang di dunia. Saya nggak nanyain itu, tapi pengikut Yesus itu diolok-olok dengan kata Kristen. Iya, iya. Itu Tapi kalau aja. saya bisa bersahabat dengan Muslim, saya bilang Islam Al-Hanif. Kalau Bapak bersahabat dengan Muslim, jangan pula Anda tidak mengaku sebagai Kristen. Bersahabat boleh, tetapi bodoh jangan. Gitu loh. Ya, akan merupakan suatu kebodohan jika Anda mengaku sebagai Islam Hanif. Karena Kenapa? menjaga perasaan orang, Anda menusuk hati Tuhan. Gitu. Itu Loh, adalah menusuk? suatu kebodohan. Loh iya dong. Anda tidak mengaku sebagai Kristen gitu. Anda tidak mengaku sebagai pengikut Kristus. Kenapa? Sudah malu. Orang Kristen pertama itu tidak pernah malu diolok-olok dengan kata Kristen atau Kristianos. Justru itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Jadi kalau ada orang Kristen yang malu mengaku Kristen, ya udah mendingan masuk agama pagan aja. Kristen itu tegas ya Pak ya. Kristen itu nggak mau suam-suam kuku. Jadi karena dia berteman dengan ini dia jadi ini. Itu namanya bunglon Pak. Nggak boleh. Harus menunjukkan identitas Kristus itu ada di dalam dirinya. Nggak boleh nyamar-nyamar, nggak boleh kayak bunglon, nggak boleh. Ya, kita tuh harus benar-benar menunjukkan ada Kristus di dalam kita. Kenapa? Karena kita yang sudah dibaptis dalam Kristus, kita sudah mengenakan Kristus. Maka yang dilihat orang itu adalah Kristus di dalam kita. Jadi jangan pernah malu mengaku Kristen. Gitu ya, kalau masih malu ngaku Kristen ya udah, nggak usah punya agama. Oh, Lai Wong, Lai Wong, Cina Lai Wong. Shalom. Leli Wong kan, Kyonghi. Ya silakan. Makanya itu beda yang dikubur dengan yang dibakar. Hah? Kalau meninggalkan kalau ada kan yang di Kristen Katolik itu ada yang dibakar kan, terus ada yang dikubur. Bedanya di mana ya? Kurang kenceng Kak, aku nggak dengar suara Kakak, serius. Enggak, yang ini perbedaan yang dikubur dengan yang dibakar. Kalau kita meninggal, ada kan yang dikubur, ada yang dibakar. Nggak boleh, orang Kristen itu nggak boleh dibakar Kak kalau mati. Nggak boleh. Karena kita dikatakan ya, karena kita ini dikuburkan bersama dengan Kristus, nggak pernah dibakarkan bersama Kristus. Kita dikatakan kita sudah menyatu dalam penguburan Kristus. Karena Kristus dikubur, ya bukan dibakar, ya kita dikubur Kak. Nggak boleh sebenarnya dibakar Kak. Iya. Ada lagi Kak Lai Wong yang mau ditanya. Kemarin kan saya nanya kan itu yang ortodoks di Manado ternyata sudah ada. Saya bilang nggak ada. Ada sih di daerah Malayang dekat saya juga.
tapi saya nggak tahu, sudah dicek kemarin ternyata ada di Jalan Sea. Di mana Kak? Di mana? Daerah mana? Daerah Malalayang, Manado, daerah Malalayang, Jalan Sea. Ada. Iya, ada. Ortodok di Manado. Ada. Iya, nanti main ke sana ya Kak ya. Iya. Oke, makasih. Tuhan memberkati. Iya. Shalom Kak. Tadi kakaknya nanya kalau kita orang Kristen mati itu dibakar atau dikubur tuh. Mungkin yang di bawah nggak dengar ya. Oke, kita naikkan lagi ya. Dari sisi kemanusiaan saja nggak tepat orang mati dikubur. Hah? Nggak tepat orang mati dikubur, Ci. Hah? Maksudnya? Apa nih? Kalau Katolik sama Protestan nggak sujud Kak, cuman Ortodok sama Islam yang sujud. Nggak pernah lihat orang Katolik lu, Michael. Si Arta itu orang Protestan ya, dia sujud loh. Nah, sujud. Lu aja kali yang nggak mau sujud. Orang Kristen tuh sujud semuanya. Nggak ada yang bilang orang Kristen tuh nggak sujud. Botol dia. Nih, ngamuk nanti nih orang Katolik kok bilang dia nggak sujud, ya gila. Sujud dalam roh. Roh kau kan di dalam badan kau, masa roh kau lepas-lepas? Gila kau. Sujud dalam roh. Nih yang sujud itu badan kau bersama roh kau. Dia lagi nih ya, pengikut gua nih ya. Jangan bikin malu lu ya. Lu kalau disuruh sujud dong. Masa iya roh lu lepas dari badan lu? Roh lu doang yang sujud, badan lu kagak? Menjadi pembohong lu. Salah orang, kamu salah orang. Apa nih Bang Onai? Yohanes 9 ayat 38, Yohanes 11 ayat 32. Apa Bang? Naik aja Bang Onai. Onai bertanya pada kakaknya. Kenapa kalau Kristen meninggal pakai sepatu harus kebalik? Pakai sepatu harus kebalik, yang kanan ke kiri nggak ada Bang, nggak ada orang Kristen kayak gitu. Nah, orang Kristen kalau meninggal pakai sepatu harus kebalik. Lu kali yang kebalik coba. Agak-agak miring otakmu. Kau matamu mungkin juling. Lu makanya mata lu ke sana jereng. Ini salah sendiri. Mata lu ke sana satu ke sono. Orang di kanan lu bilang di kiri. Gila. Sujud itu mungkin harus marukit-ukit Kak, yang namanya sujud ya kayak gitu. Sujud kayak gimana kok Naga? Mau kok ganti sujud itu bentuknya ini begini-begini kan enggak. Sujud itu. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan diskusi lintas agama antara apologet Kristen Agatha bersama dengan Muslim. Teman-teman, dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa setiap kita jangan mempercayai sesuatu yang tidak ada fakta dan datanya. Tetapi percayailah segala sesuatu yang memang memiliki data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, kita mempercayai Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Oleh karena hal itu ada datanya dan faktanya, dan data-data tersebut bisa kita baca, kita bisa selidiki dan pelajari, sehingga kita bisa imani, pedomani, bahkan beritakan kepada banyak orang. Nah, bagaimana jika ada suatu kitab yang disebutkan dipercayai, tetapi wujud dari kitab tersebut tidak ada? Bukankah hal itu adalah kepercayaan yang sungguh tidak dapat dipertanggungjawabkan? Karena itu teman-teman, mari kita juga menggunakan logika, menggunakan pikiran kita. Oleh karena logika dan pikiran itu adalah anugerah Tuhan, agar dapat kita gunakan, agar dapat berfungsi dengan baik, sehingga dengan logika dan pikiran yang kita miliki kita tidak salah jalan, tetapi kita terus mengikuti apa yang menjadi pengajaran dan kehendak Tuhan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.